Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mandar Official. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas beberapa tempat angker yang berada di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, karena subscribe itu sangat dibutuhkan. Saya dari Mandar Official mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dari beberapa video saya. Kita lanjut ke pembahasan. Ghost Fly Hotel Bali. Siapa sih yang gak kenal dengan Ghost Fly Hotel Bali? Kisah dan cerita mistos ataupun mistisnya begitu melekat di Bali. Bali memang memiliki tempat wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Akan tetapi, Bali juga menyimpan kisah mistis yang cukup terkenal. Salah satunya adalah tempat ini, yaitu Ghost Fly Hotel Bali. Hotel ini sering disebut sebagai istana berhantu. Hotel V Bedugul Bali ini memiliki bangunan yang megah. Sudah lama tak beroperasi. Menurut mitosnya ataupun menurut masyarakat sekitar, bahwa dulu ada seorang pegawai atau karyawan hotel yang mengakhiri hidupnya di hotel tersebut dengan cara yang tidak wajar. Lalu arwah ataupun penunggu hotel katanya adalah si pegawai tersebut yang sampai sekarang masih bergentayangan. Bagi kalian yang ingin menguji nyali di Ghost Fly Hotel, silakan komen di bawah kolom komentar. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Di pembahasan kedua kali ini teman-teman, datang dari kota Semarang, yaitu Lawang Sewu, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu artinya lawang adalah pintu, sedangkan sewu adalah 1000. Gedung megah ini dibangun era penjajahan Belanda yang sekarang menjadi objek wisata yang berada di kota Semarang. Lawang Sewu ini merupakan peninggalan di zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Semula gedung ini dijadikan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api oleh penjajahan Belanda, ataupun dijadikan sebagai tempat peristirahatan untuk sang Belanda tersebut. Gedung 3 lantai bergaya Art Deco ini dibangun pada tahun 1850 sampai dengan 1940. Bangunan ini berkarya arsitek Belanda dan yang bernama Prof. Jack F. Klinghammer dan B.J. Quinn Dak Lawang Sewu. Tersebut terdapat di pusat kota, yaitu di sebelah timur Tugu Muda, Semarang. Mungkin Lawang Sewu tersebut sekarang banyak dipandang orang sebagai aura mistis karena banyak yang bilang pernah kejadian tempat penjara dan tempat penyiksaan, ataupun pernah dibuat sebagai tempat penyiksaan teman-teman pada zaman penjajahan tersebut. Kenapa disebut atau diberi nama Lawang Sewu? Karena di sana banyak banget pintu, yang sampai 1000 bangunan ini juga memiliki jendela tinggi dan lebar, sehingga semua orang menyimpulkan bahwa itu pintu pada sebenarnya adalah jendela teman-teman, bukan pintu. Hanyalah sebuah jendela. Sejarah gedung ini tak lepas dari sejarah kereta apian di Indonesia. Pada tahun 1873, rel kereta api di Hindia Belanda selesai dibangun. Jalanan itu dibangun oleh Nederlands Indische Spoorweg
Mestispix, sesuatu perusahaan swasta yang mendapatkan konsesi dari pemerintah kolonial untuk menghubungkan daerah pertanian di kota Jawa Tengah dengan kota pelabuhan Semarang. Stasiun di Semarang yang tidak jauh dari pelabuhan. Selain jadi kantor kereta api, Lawang Sewu juga jadi penjara di balik bigar-bigar pekerjaan perusahaan. Kereta api Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah berfungsi sebagai penjara. Juga Lawang Sewu juga sebagai saksi bisu pertempuran melawan Jepang dan Belanda. Di pojok tempat di Lawang Sewu terdapat bapak-bapak yang berbadan kecil tapi tinggi, sedang melakukan bersih-bersih di tempat tersebut dan sedang fokus dengan pekerjaannya. Sosok bapak-bapak tersebut tidak diberitahu namanya. Ketika awal dia bekerja ketika awal bekerja di Lawang Sewu, dia sebenarnya takut karena hal mistis dan konon banyak noni Belandanya. Namun dikarenakan dia harus menghidupi keluarganya, maka dia memutuskan untuk memberanikan diri bekerja di Lawang Sewu sebagai petugas kebersihan. Dengan penuh semangat dia menceritakan hal-hal mistis di Lawang Sewu, dalam hal-hal aneh yang terjadi dan tantangan kehebatan kolonial Belanda membangun Lawang Sewu. Coba lihat baik-baik. Tidak ada satupun di dinding yang retak dan roboh. Padahal bangunan ini sangat lama didirikan, kata seorang pembersih di sana. Dia pernah melihat sosok aneh pada saat dia membersihkan barang di satu tempat, dan sebelum itu dia juga menunjukkan kartu anggota pihak Lawang Sewu. Dia bekerja di Lawang Sewu hampir 15 tahun. Dari pekerjaan sebelumnya, dia pun harus mengikuti pelatihan agar bisa mendapatkan kartu pengurusan Lawang Sewu. Dia adalah salah satu dari temannya yang bekerja lama di Lawang Sewu. Menjadi salah satu tempat angker di Asia karena bangunan yang sangat tua dan kosong. Banyak orang yang mengira bahwa tempat tersebut dianggap angker karena salah satunya setelah kosong bertahun-tahun dilihat menjadi bangunan yang sangat mistis dan angker. Dan banyak cerita dari pengunjung Lawang Sewu melihat sosok noni Belanda. Bahkan tahun 2013 banyak acara TV yang melakukan uji nyali di area tersebut, dan banyak yang melihat sosok hantu-hantu di sekitaran tempat tersebut atau di ruang bawah tanah yang terlihat sangat mistis. Dan kini Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata. Tak heran, banyak juga orang-orang yang ke sana dan mengunjungi ataupun berwisata di Lawang Sewu. Masih banyak pula yang terbawa aura mistis. Mungkin kalau kalian ingin mencoba suasana di sana, bisa datang hari apa saja karena buka tiap hari pukul 7 sampai 21. Untuk tiket masuknya, pengunjung cukup membayar 10, untuk orang dewasa 10.000 dan 5.000 untuk anak-anak. Bila kalian memang punya nyali, komen di bawah dan kalian harus mencobanya. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Tak kalah menyeramkan dari Lawang Sewu, kita akan membahas pembahasan yang ketiga. Di mana pembahasan ketiga ini, siapkan handset kalian untuk mendengarkan lebih baik. Di pembahasan ketiga kali ini teman-teman, sejak zaman Belanda dulu di Jalan Raya Ancol itu sering banget terjadi kecelakaan yang memakan korban. Maka di dekat situ dibangun pos polisi
juga sebuah kelenteng mini di selatan jalan. Tokoh Betawi yang melakukan penelitian tentang legenda Arya dari saksi-saksi hidup pada tahun 1955 sampai dengan 1960. Si Manis Jembatan Ancol menceritakan kisah tragis seorang perempuan yang bernama Arya atau Ari yang kemudian dikenal sebagai Maryam. Menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat, Maryam sering menampakkan diri sebagai sosok perempuan muda berambut panjang di dekat jembatan Ancol, Jakarta Utara. Penampakan sosok Maryam pun sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban jiwa di jalan raya tersebut. Orang Indonesia mana sih yang gak pernah mendengar cerita mistis tentang si Manis Jembatan Ancol? Pasalnya, bukan hanya di Indonesia, kisah mistis si Manis Jembatan Ancol juga terkenal sampai Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, si Manis Jembatan Ancol merupakan misteri yang paling menyeramkan berasal dari Jakarta. Tapi sebenarnya Ancol merupakan salah satu tempat rekreasi yang bisa kamu nikmati di tengah hiruk pikuk Jakarta. Selain itu, tempat ini juga sering dijadikan pilihan bagi anak muda untuk hike out bersama teman-teman ataupun kekasih atau mojok di daerah situ. Namun kisah tentang si Manis Jembatan Ancol yang dipercaya sebagai salah satu makhluk halus penunggu kawasan tersebut. Kisah menyeramkan sekaligus tragis ini sudah tersebar sejak dahulu kala hingga kini menjadi legenda. Bahkan hingga kini misteri Jembatan Ancol ini masih sangat menarik untuk diperbincangkan. Meskipun beberapa tahun terakhir sudah tidak ada laporan ataupun tidak ada pernah laporan mengenai penampakan hantu si Manis Jembatan Ancol. Tetapi di Jembatan Ancol dianggap sebagai salah satu tempat angker di Jakarta. Bahkan aura mistis masih terasa jika kamu datang ke kawasan Jembatan Ancol pada tengah malam. Karena terkenal akan keangkerannya, bahkan legenda mistis satu ini telah diangkat ke layar lebar sebagai film. Dijuluki sebagai si Manis Jembatan Ancol dan penggemar film horor boleh berbahagia karena kisah horor si Manis Jembatan Ancol juga segera ditayangkan di bioskop-bioskop pada tahun 2009. Si Manis Jembatan Ancol boleh jadi merupakan legenda horor yang terkenal dan populer hingga beberapa kali diangkat menjadi sebuah film. Tapi apakah kalian tahu bagaimana awal mula si Manis bisa menjadi sosok penunggu di Jembatan Ancol? Selain itu, apakah kamu mengetahui rahasia-rahasia tersimpan di balik cerita horor ini? Kita akan membahasnya. Penampakan si Manis Jembatan Ancol yang pernah dialami oleh warga dikutip sebagai berikut. Dari film maupun sinetron, si Manis Jembatan Ancol yang telah ditayangkan kebanyakan menyuguhkan komedi horor yang membuat penonton tertawa. Tapi jika kamu mengetahui asal-usul dari si Manis tersebut, asal-usul si Manis tersebut yang berasal dari masyarakat Betawi ini, dijamin kamu bakal merinding dan ketakutan. Versi pertama dari cerita si Manis Jembatan Ancol. Cerita pertama dari si Manis Jembatan Ancol ini mengisahkan tentang seorang perempuan atau seorang gadis yang bernama Maryam Siti Arya yang tewas di sekitar Jembatan Ancol. Ia tewas karena diperkosa secara bergilir beberapa orang pria. Saat menyadari bahwa Maryam sudah tidak lagi bernyawa, para pemerkosa tersebut yang
tidak disebutkan inisialnya lalu membuang jasadnya di jembatan Ancol. Karena Maryam meninggal dengan cara yang tidak wajar, maka arwahnya pun dipercaya masih bergentayangan di sekitaran jembatan tersebut dan sering mengganggu orang lewat. Versi kedua dari Si Manis Jembatan Ancol. Misteri Jembatan Ancol versi 2 ini berbeda dari cerita pertama, berlatar belakang pada abad ke-19 ketika Belanda masih menduduki wilayah Jakarta atau dulu dikenal dengan sebutan Batavia. Saat itu ada seorang gadis muda yang sangat cantik tinggal di sebuah pavilion milik orang kaya. Gadis tersebut bernama Maryam. Ia tinggal di pavilion tersebut bersama ibu dan kakaknya. Karena kecantikannya itu, banyak pria yang tergila-gila kepada Maryam, dan tak terkecuali dengan pemilik pavilion tempat Maryam tinggal. Namun Maryam dengan tegas menolak ajakan nikah dari pemilik pavilion tersebut karena tahu ia hanya akan dijadikan selir. Singkat cerita, Maryam kabur untuk menghindari paksaan juragan kaya pemilik pavilion tempat tinggalnya tersebut untuk menikah. Pelarian Maryam menuntunnya ke kawasan Ancol. Di sana ia bertemu dengan Oe Tambahasya, seorang populer dengan pemilik villa di kawasan Bintang Mas Ancol. Oe yang tertarik dengan kecantikan Maryam lalu memerintahkan centeng-centengnya menangkap Maryam untuk dijadikan wanita simpanan. Ketika akan ditangkap oleh para centengnya, Maryam memberikan perlawanan sengit sampai akhirnya dia di bendungan Dempetan dekat Danau Sunter yang saat itu populer menjadi saksi kematian Maryam di tangan dua enteng oleh Oe Tahapsia. Mayat Maryam lalu dibuang di persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Berangkat dari kisah tersebut, di sekitaran Sunter dan Ancol sering terjadi penampakan gadis yang dipercaya sebagai hantu Maryam yang gentayangan. Buat kalian yang percaya dengan cerita-cerita mistis ataupun horor, silakan mendengarkan dan tutup pintu kalian rapat-rapat. Saya dari Mandar Official mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.